Halo Bapak Ibu Saudara, selamat datang di video saya. Dalam video ini saya mengajar pada pertemuan ketiga mata kuliah surat-surat pastoral di tingkat 3 semester genap pada program studi teologi di Sekolah Tinggi Teologi Misi Injili Indonesia Sintang. Video ini adalah bagian dari tugas mata kuliah Pekerti AA yang telah saya ikuti pada Desember 2024 yang lalu. Pada video ini akan dibahas tuntas tentang peranan perempuan dalam pelayanan gereja untuk mengajar atau menggembalakan jemaat. Atau lebih jelasnya, bolehkah perempuan mengajar atau menggembalakan jemaat? Topik ini masih relevan sampai sekarang dalam diskusi-diskusi teologi dan praktik pelayanan gerejawi. Ada gereja yang tidak mengizinkan perempuan mengajar atau berkhotbah kepada jemaat atau sebagai gembala. Tapi ada juga gereja mengizinkan perempuan menjadi gembala jemaat. Tujuan dari tugas ini adalah agar mahasiswa memahami dengan baik bagaimana pendapat Alkitab, khususnya 1 Timotius 2 ayat 9 sampai 15 tentang perempuan dalam pelayanan atau mengajar atau menggembalakan jemaat. Model pembelajaran dalam video ini adalah kombinasi model pembelajaran langsung atau direct instruction dan model pembelajaran inquiry, yang mana pada model pembelajaran langsung yang aktif adalah dosen, sedangkan pada model pembelajaran inquiry yang aktif adalah mahasiswa. Jadi, dalam video ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan tugasnya. Kemudian dosen memberikan masukan-masukan yang bermanfaat untuk memperbaiki atau memperkuat hasil tugas mahasiswa tersebut. Jadi, pastikan kalian tonton video ini sampai selesai ya. Dalam pertemuan ini pertemuan yang ketiga ya dalam mata kuliah kita surat-surat pastoral. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ada siapa yang tugas memimpin doa? Oke, berdoa. Dalam syukur Tuhan kami dengan kepadamu mau bersyukur hari ini belum memberikan waktu untuk masuk dalam pembelajaran kami. Tapi Bapak yang membawa materi, kami juga Pak berikan kami hikmat dan berdoa memahami. Terima kasih Bapak, berikan waktu kepada diri teman-teman berdoa bersyukur. Amin. Amin. Ya, sebelum kita mulai lebih jauh, materi pertemuan yang sebelumnya ada nggak yang tahu tentang apa? Tentang peran dan doa dalam pelayanan. Doa dalam pelayanan. Oke, makasih. Jadi doa itu bukan hanya sambilan. Ingat tuh, ya apalagi kita sebagai gembala jemaat, ya. Tapi doa itu sangat penting, inti. Nah, dalam pertemuan ketiga ini, ya, nanti harapan Bapak kita bisa membahas ya atau mempelajari tentang perempuan dalam gereja. Bapak, teman-teman. Halo. Ya, jadi saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang sudah disampaikan oleh Bapak tentang peran perempuan dalam gereja. Jadi kita langsung masuk di dalam latar. Teman-teman sudah saya itu, jadi bisa dibuka ya waktu saya presentasi, teman-teman bisa lihat. Jadi mungkin ada sanggahan, pertanyaan atau saran nanti bisa disampaikan setelah presentasi. Kita masuk dalam latar belakang. Latar belakangnya, Efesus adalah kota penting di wilayah Asia Kecil. Jadi sekarang disebut dengan Turki. Efesus dikenal sebagai pusat agama dan perdagangan di mana banyak penyembah berhala kepada dewa-dewi. Sudah dijelaskan tadi oleh Saudara Sandi, cukup jelas juga ya tadi. Jadi pada masa itu gereja di Efesus itu dia sedang mengalami atau menghadapi tantangan yang berupa ajaran sesat yang luar biasa. Kemudian kita mana lagi? Sebentar ya. Dan untuk
bagaimana Timotius dapat menyusun tata ibadah, bagaimana memimpin gereja dengan baik, dan bagaimana membimbing umat untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Kristen yang benar. Kita melihat di konteks tantangan yang terjadi di Efesus, peran perempuan dalam gereja menurut 1 Timotius 2 ayat 8 sampai 15. Jadi pada zaman PB, masyarakat Yunani Romawi sangat patriarkal, di mana pria memiliki posisi dominan dalam kehidupan sosial, politik, dan agama. Sehingga Rasul Paulus merujuk pada urutan penciptaan dalam kitab Kejadian, di mana Adam diciptakan lebih dahulu, baru kemudian Hawa, sehingga dikatakan bahwa wanita diciptakan untuk menjadi penolong bagi pria di dalam Kejadian 2 ayat 7, kemudian pasal 2, 21 sampai 23. Jadi dalam konteks ini, wanita diharapkan untuk berperilaku dengan penuh kesopanan dan menghormati pria dalam gereja. Jadi dalam konteks ini, wanita diharapkan untuk berperan dalam cara yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusuhan, sehingga wanita diminta untuk belajar rendah hati dan ketaatan. Karena pada waktu itu, wanita mungkin lebih terbuka terhadap ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran-ajaran gereja yang benar. Jadi si Rasul Paulus ini dia melihat bahwa dia katakan bahwa di situ bahwa wanita itu bisa mudah sekali terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat, sehingga dikatakan dalam ayat 9 dan 11 supaya wanita itu boleh menjaga dari hal berpakaian dan lain sebagainya. Kemudian 1 Korintus 11 ayat 15 dikatakan bahwa Paulus menjelaskan bahwa wanita berdoa di gereja dan bagaimana wanita harus mengenakan penutup kepala sebagai tanda penghormatan terhadap otoritas laki-laki dalam beribadah. Jadi Paulus juga menekankan batasan peran wanita dalam hal-hal mengajar atau memiliki otoritas atas laki-laki. Kemudian di sisi lain, Paulus dia menyebut 2 orang wanita yang juga ikut berperan penting di dalam gereja. Di Roma 16 ayat 1 sampai 7 dikatakan bahwa Febe adalah seorang diaken dan Priscilla sebagai rekan kerja Paulus dalam memberitakan Injil, sehingga hal ini menunjukkan bahwa wanita dapat terlibat dalam pelayanan gereja meskipun tidak dalam posisi kepemimpinan atas pria. Ini sisi lain dari hal yang tadi sudah saya jelaskan di atas. Kemudian kita masuk dalam kesimpulan yang terakhir. Beberapa gereja saat ini mengizinkan perempuan untuk memimpin ibadah, mengajar, dan bahkan menjadi pendeta atau uskup. Karena mereka percaya bahwa Alkitab mengajarkan kesetaraan antara pria dan wanita dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Artinya tidak ada perbandingannya di dalam suatu pelayanan. Kemudian yang kedua, perempuan bisa berperan sangat penting dalam pelayanan, bisa melibatkan penginjilan, pelayanan sosial, dan pengajaran kepada anak-anak serta perempuan-perempuan yang lainnya. Artinya bahwa perempuan juga dapat merangkul atau membantu di dalam pelayanan, mempermudah begitu. Kemudian yang terakhir, perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama kepada Allah dan keduanya dipanggil untuk melayani Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan. Jadi artinya tidak ada perbedaan ketika mau bersama-sama di dalam suatu pelayanan. Mungkin ini presentasi yang bisa saya presentasikan. Ada pertanyaan dari Bapak, dari teman-teman, saya persilahkan. Saya mau bertanya di ayat di kesimpulan yang nomor 2. Poin kedua, perempuan bisa berperan sangat penting dalam pelayanan yang melibatkan penginjilan, pelayanan sosial, dan pengajaran kepada anak-anak serta perempuan di Indonesia. Coba Bang Anko jelaskan. Oke. Lihat ayat 12 dengan hubungan dengan poin yang kedua. Apa? Di ayat yang ke-12 dengan poin yang kedua. Lalu maksud Bapak tadi Ayat 12. Ya. Pasal 1 Timotius pasal 2 ayat 12. Oke, terima kasih Nata. Kalau diperhatikan di dalam ayat yang ke-12 ini, itu kita kembali kepada konteks pelayanan Timotius atau pengajaran sesat
di gereja Efesus pada waktu itu, karena dikatakan Paulus bahwa perempuan itu dia mudah untuk terpengaruh oleh pengajaran sesat, sehingga dikatakan bahwa dia tidak mengizinkan perempuan untuk melayani, mengajar ataupun dan lain sebagainya. Jadi saya presentasikan poin yang kedua ini karena saya menghubungkan dengan yang tadi saya katakan di dalam Galatia 3 ayat 28, tidak ada perbandingan. Itu yang masa sekarang. Tidak ada perbandingan di dalam suatu pelayanan. Jadi perempuan itu juga dikatakan bahwa dia juga bisa membawa pengaruh yang sangat besar bagi pelayanan di gereja. Dia bisa penginjilan, pelayanan sosial, ataupun merangkul anak-anak, ataupun merangkul orang lain, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Nata. Gimana, Nata? Ya. Nah, jadi menunggu Nata, Bapak tanyakan sama kalian nih. Itulah tadi pentingnya rubrik penilaian makanan. Pertanyaan Bapak, tepat nggak tema dia dengan isinya? Coba, kalau kalian perhatikan itu bisa kalian menjawab, tepat nggak tema dia dengan teksnya juga dengan isinya? Nih, contoh misalnya isinya, ini sudah ini isinya nih. Iya, Pak. Coba simpulan dulu. Ini isinya nih. Sedangkan temanya dengan teks dia tadi dari itu ini yang ditonjolkannya malah yang di Galatia. Kalian ada namanya bingkai untuk mengerjakannya, ya, menilainya pun jadi bisa. Nah, ya. Jadi kalau dia sudah tidak pas, ya kan sudah susah kita untuk menginginkannya. Pertanyaan-pertanyaan pun jadinya makin susah. Ya. Enggak ya? Oke, kita kasih plus dulu untuk teman-teman. Nah, itu sudah berusaha. Terima kasih, Pak. Tidak apa-apa namanya Belajar, Pak. hasil yang gimana itu tidak apa-apa. Tapi dari dua teman kita ini kita hargai bahwa mereka tepat waktu, ya, supaya Bapak juga mengharapkan kalian nanti kalau Bapak kasih tugasnya jangan bilang dulu. Toh, ini materi kita juga berhubungan dengan materimu. Nata juga ayatnya ya, Nata ya. Ayat berapa? Enggak, yang tanya Nata tadi? Kan ini 12 tuh? Ya kan? Nah, pertanyaannya atau topiknya, mengapa Paulus melarang perempuan mengajar dan memerintah laki-laki dalam ini kan? Nanti lihat ayat 12 nih. Ayat 12 tadi. Nih. Ayat 12. Nih kan? Nih. Ya. Aku tidak mengizinkan nih. Ya. Perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Kalian dalam ayat 12 ini setuju nggak? Di sini ada laki-laki, ada perempuan, setuju nggak? Kau setuju semua atau setuju sebagian? Loh, perhatikan, di sini kan ada dua ini. Ah, setuju yang kedua. Berarti kalau mengajar kau masih bisa lah gitu kan? Oke. Nah, yang lainnya gimana? Nggak setuju kan? Nah, ini firman Tuhan loh. Kan begitu kan? Firman Tuhan ini. Ya kan? Nah, jadi seperti itu kita harus perhatikan. Kenapa? Ya. Mengapa Paulus melarang perempuan mengajar dan memerintah laki-laki? Ini dari ayat 9 nih. Perhatikan ayat 9. Penampilan dalam tanda petik mengganggu. Perempuan dibandingkan laki-laki, ya, penampilannya itu lebih mengganggu dalam tanda petik. Setuju nggak Anissa? Setuju ya? Saran setuju nggak? Dasarnya mana? Dasarnya ayat 9 kita lihat apa? Kok Bapak bilang penampilannya dalam tanda petik mengganggu? Ayat 9, nih perhatikan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana.
Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Coba, pernah nggak laki-laki dibahas soal seperti penampilannya? Nggak ada, ya, nggak ada. Jadi masih tahap ini kita setuju dengan Paulus tadi katakan kan, ayat 12 tadi kan, jangan mengajar, ya, apalagi perintah laki-laki pada waktu dia mengajar. Karena apa? Penampilannya. Bapak pernah dengar perempuan khotbah, ya kan? Ini ada kakak tingkat ini kami sama-sama, karena kan di kapel, di chapel seperti itu kan. Kan ada tingkat ini yang khotbah. Kakak tingkat ini nyeletuk, dia bilang, "Ih, cantik kali, bah. Beruntung kali nanti yang dapat dia," katanya. Coba, kan? Bukan khotbahnya yang dia dengarkan, perhatikan dulu. Karena perempuan yang khotbah, nanti kali serba salah, pasti ada penilaian. Kalau perempuan, rambutnya panjang, panjang kali rambutnya. Rambutnya pendek, pendek kali rambutnya. Ya kan? Pakaiannya nanti cuman 3 biji selama 1 bulan, jadi omongan. Gak pernah ganti pakaiannya, Bang. Itu terus. Tapi kalau 30 biji 1 bulan tiap hari ganti terus, ya kan? Salah. Apalagi konteks Efesus seperti ini, ya. Nah, setuju ya, Nata ya? Tidak boleh mengajar dan loh, tadi ayat 12 tadi mengajar dan memerintah laki-laki. Kalau kita katakan konteksnya berkhotbah, perempuan gak boleh berkhotbah. Dan ini firman Tuhan kita bawakan universal. Karena apa? Karena soal berdandan, ya kan? Soal sopan santun, soal pakaian, ini universal, bukan hanya di Efesus, tapi juga universal, tempat lain juga. Gereja juga begitu. Mau di GMI pun nanti kalian nggak boleh berkhotbah, ya, kalau perempuan. Kalau masih dalam tahap sampai ayat 9, ya, nggak boleh kalian berkhotbah atau mengajar kalau perempuan masih sampai ayat 9. Kemudian kita lihat dan kurang patuh. Banyak perempuan kalau sudah tahu sedikit suka atau ingin mendominasi laki-laki. Ya. Coba lihat ayat 11. Ini kebalikannya ya. Artinya kita bisa melihat berkat itu tapi dari kebalikan. Ayat 11. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Karena apa? Karena ada yang suka ngatur-ngatur di tempat umum ataupun di jemaat. Ya kan? Ya. Oh iya, sadar diri. Coba kita hubungkan dengan yang tadi ayat 9. Penampilannya sudah mengganggu, dia suka ngatur-ngatur lagi. Apa nggak jadi pusat perhatian dia? Tapi pusat perhatian yang mengganggu. Ya kan? Makanya Paulus bilang harusnya dia majalah. Ya. Jangan berkhotbah. Jangan ngatur-ngatur. Ya. Bagaimana? Setuju nggak ini? Setuju nggak kita? Setuju ya? Berarti kita setuju bahwa perempuan tidak boleh berkhotbah atau mengajar. Kalau begini sifatnya, ayat yang ke-11, ya kan? Perhatikan dulu supaya kalian nanti ketika ditanya tahu, gitu loh. Nah, yang ketiga kita lihat mengapa dikatakan Paulus perempuan jangan mengatur atau mengajar. Karena sesungguhnya sejak awal Allah merancangkan atau menginginkan agar laki-laki yang menjadi pimpinan puncak. Ya, laki-laki pemimpin, ayat 13. Kita lihat ayat 13. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Ya.
Nah, pertanyaannya tadi kita buat untuk poin ini. Kenapa ada pemimpinnya perempuan? Kenapa? Kenapa nggak laki-laki? Karena laki-lakinya tidak memenuhi syarat, kurang nilainya, gitu loh. Kan? Perempuan itu akhirnya muncullah jadi pemimpin. Ya, nah itu. Harusnya laki-laki kalau ada memenuhi syarat. Nah itu. Ya. Contoh suami istri misalnya, harusnya pemimpinnya itu suami. Kalau kita kebaktian, ayo silakan apa pokok doa dari keluarga ini. Tapi suaminya kasih sama istrinya, dia nggak tahu ngomong, dia nggak memenuhi syarat, ya kan? Akhirnya istrilah yang gagah dia bicara di situ. Harusnya nggak boleh, ya. Tapi kalau laki-lakinya memenuhi syarat, ya kan? Yang keempat, ya, tidak boleh mengajar karena membuat suami tersandung. Banyak perempuan yang membuat suami tersandung atau berdosa seperti Hawa terhadap Adam. Ya, apa contoh praktisnya nih? Ya, perempuan selingkuh ya, nanti laki-laki. Ya bisa, tapi banyak hal ya, banyak hal. Misalnya juga soal ekonomi, ya kan, dan sebagainya. Nah, perhatikan nih yang kelima nih. Ini yang Bapak katakan tadi, Bapak harapkan tadi, seperti penjelasannya nih. Lihat, akhirnya secara tidak langsung, ini ya secara tidak langsung ya, Paulus mengizinkan perempuan mengajar. Nih, Paulus mengizinkan perempuan mengajar. Secara tidak langsung Paulus memberi kesempatan atau izin bagi perempuan untuk mengajar laki-laki kalau memenuhi syarat di ayat 15. Lihat ayat 15. Kalau memenuhi syarat di ayat 15. Jadi secara tidak langsung Paulus memberikan izin. Jadi dia ada perubahan pikiran. Ayat 12 nggak boleh perempuan mengajar ataupun memimpin. Tetapi ayat 15 dikatakan perempuan akan diselamatkan. Ya, karena melahirkan laki-laki. Asalkan apa ini? Ia bertekun dalam iman, kasih dan pengudusan dengan ini. Kalau poin-poin 1 sampai 4 tadi nggak boleh. Tapi kalau dia bisa sampai pada ayat 15 ini, Paulus memberikan izin ataupun berikan kesempatan ya perempuan untuk mengajar. Ya, jadi kita mesti tahu tidak bolehnya di mana atau mengapa tidak boleh, kemudian boleh, mengapa boleh atau apa syaratnya. Contoh misalnya, kau berdiri dulu sini Marne. Perhatikan di sini. Kira-kira dia memenuhi syarat ini nggak? Ada nggak yang memenuhi syarat dari sini? Apa yang memenuhi syarat di sini? Ayat 15. Sederhana ya. Nah, jadi lihat penampilan yang tidak, jadi gini, dilihat dari atas ke bawah, kita nyaman. Lihat dari bawah ke atas, nyaman. Lihat dari depan belakang, nyaman. Belakang ke depan, nyaman. Ya. Iya. Jadi jangan karena mau cantik penampilannya Pak. Hati-hati. Ya. Oke ya. Silakan duduk. Ya. Maksud Bapak seperti itu. Kalian juga nanti kan udah bisa menilai diri sendiri. Saya perempuan nih. Mau khotbah nih. Gimana penampilan saya? Harus bisa. Kalau enggak, kalian harus diingat nasihat Paulus. Oh, jangan berkhotbah, jangan mengajar. Ya. Paling enggak kan untuk diri dulu kan. Ya. Baik. Nanti kalian bisa perdalam lagi. Ya. Untuk materi berikutnya kita akan melihat ajaran sesat dan latihan rohani. Tolong dibaca 1 Timotius 4 sampai 6.
Ya. Ya, pasal 4 tolong dibaca artinya supaya nanti nggak buta lagi waktu kita masuk perkuliahan, karena itu materi kita. Ya. Pasal 4 sampai pasal 6. Nanti yang kita akan bahas secara khusus ajaran sesat dan latihan rohani. Ya. Baik. Presentasi nanti Bapak kasih ya. Nanti Bapak kasih. Maksudnya selagi Bapak, sebelum Bapak pulang nanti akan Bapak kasih. Ya. Julianto, kalau menurut apa? Nah, kita buat yang perempuan dulu lah. Si Saron lah. Saron, ya. Nanti Bapak kasih. Ya. Baik. Kalau sudah ada lagi pertanyaan? Sudah ya? Baik. Jadi, saudara, itulah pertemuan kita. Selalu diingat bahwa materi yang sudah dipelajari, ya, jangan langsung dilupakan, dan juga materi yang akan dibahas ataupun dipelajari juga sudah bisa dipelajari, dibahas juga sebelumnya, ya. Dan itulah materi kita pada hari ini. Jadi satu pengalaman ataupun bagian yang sangat relevan di dalam kita nanti melayani khususnya di jemaat. Ya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu pada kami, untuk kesempatan kami dapat belajar bersama-sama. Tuhan, tolong supaya apa yang kami pelajari ini juga dapat berguna dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Waktu kami selanjutnya, sepanjang hari ini kami serahkan juga dalam tangan Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Selamat siang, Tuhan berkati.